Untuk kalian para pemula, saran saya adalah pegang dulu 1, 2, atau 3 jenis, tapi kalian kuasai benar. Nah, cara menguasai itu bagaimana? Kita bertemu lagi dalam segmen vlog dan pastinya saya akan pergi ke Solo untuk mengirim paket-paket kalian. Hari ini saya mengirim ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paket dan ini dokumen-dokumen yang sudah saya print, nanti tinggal kita kasih ke pihak bandara. Mungkin ada sedikit info buat kalian yang terus mengikuti segmen vlog saya. Ketika naik Mungkin ada sedikit info buat kalian yang sudah mengikuti segmen vlog saya. Ternyata ketika saya di dalam mobil, saya tuh sering cerita tentang Gapi Bis. Dan ternyata respon kalian itu positif. Banyak yang terima kasih kepada saya karena merasa terbantu dengan konten saya di segmen vlog tentang Gapi Bis. Mereka itu bisa bangkit. Dan kita tahu pada masa-masa sekarang, penjualan itu cukup sulit ya. Jadi kalau dulu kita menjual Gapi berkualitas dengan harga yang mahal itu bisa, tapi sekarang kita agak kesulitan. Cuma yang mau saya kasih kepada kalian adalah walaupun di masa-masa sulit, saya terus bergerak. Artinya, saya terus berusaha supaya penjualan saya tidak turun banget. Mungkin tidak semua orang merasakan ini, tapi saya pesan kepada kalian yang mungkin merasakan bahwa penjualan kalian turun, itu artinya kalian sudah ada di kelas menengah atau bukan pemula lagi. Karena kalau kalian baru pemula, yang ada adalah naik atau stagnan. Tapi kalau kalian sudah di tengah, itu kalian bisa naik dan turun. Mungkin kita akan sambung lagi nanti dalam mobil. Saya akan bawakan sebuah topik tentang Gapi Bis lagi yang semoga bisa membantu perekonomian kalian. Sebelum kita perjalanan ke Solo, saya mau jajan dulu nih. Ini kalau kalian pengen tahu, yang ngebuat saya pinter itu adalah banyak makan sempol. Mungkin buat kalian yang nggak tahu sempol, jadi sempol ini tuh seperti ada rasa ayamnya, terus juga dia pakai, Mas, ini tuh pakai tepung apa ya? Tapioka. Terigu. Oh, ternyata ada tepung tapioka dan terigunya. Terus yang ngebuat sempol di sini tuh istimewa, dia sambelnya itu ada 2 macam. Jadi sambel yang cair, plus nanti kita dikasih sambal serbuk lagi. Ini adalah jajanan favorit saya. Udah? Iya, dicampur. Ya. Nggak usah pakai plastik, gitu aja. Ya, makasih. Kita sudah dapat makanan bernutrisi tinggi. Ayo, kita lanjut lagi dalam mobil. Sukses breeding, tapi tidak bisa menjualnya. Saya sering dengar tuh orang-orang yang bilang, Bang, saya sudah niat masuk ke dalam dunia Gapi untuk berbisnis. Setelah saya sukses breeding Gapi, setelah saya sukses untuk memperbanyak, bahkan kualitasnya bagus-bagus, tapi gagal dalam menjualnya. Nah, saya akan bahas sedikit demi sedikit. Karena materi ini kalau kita bahas, itu akan menjadi materi yang cukup luas. Karena memang dalam dunia Gapi Bis itu tidak sederhana sebenarnya. Yang pertama gini, saya akan bahas ini berdasarkan anggapan saya kalian sudah sukses dalam breeding Gapi. Artinya, ikan kalian sudah banyak, tapi kalian kesulitan untuk menjualnya. Saya mau kasih tahu sebuah fakta nih. Ilmu dalam beternak dengan ilmu untuk jualan itu adalah 2 hal yang sangat berbeda. Saya basicnya adalah seorang marketing. Walaupun dari SD saya sudah bermain ikan. Dan memang saya hampir menyukai semua jenis hewan, kecuali burung. Saya juga nggak ngerti ya, kenapa kok burung saya paling nggak seneng. Tapi hampir semua hewan tuh saya suka sebenarnya. Tapi ikan itu adalah hewan yang paling lama saya geluti. Jadi mulai dari kecil, bahkan dulu sebelum SD ya, mungkin saya kecil banget tuh masih TK, saya sudah dikasih piaraan ikan. Sampai kemudian SD, SMP, SMA, kuliah, dan sampai sekarang. Saya mau kasih tahu, ketika kalian pengen sukses jualan, ya jelas kalian harus belajar jualan. Jadi nggak bisa nih, saya peternak Gapi hebat,
saya breeder top, saya pemain kontes, sukses, artinya sering menang. Ikan saya pasti laku. Nah, kalau saya bedah itu secara sudut pandang ekonomi, mungkin benar. Artinya gini, kalian para pemain kontes, kalian para breeder hebat yang diakui, ikan kalian pasti mahal. Tapi yang kalian tidak pernah tahu, kalian itu kalah pendapatannya, kalian kalah omsetnya dengan orang yang sukses, orang yang berfokus untuk berbisnis. Contohnya saya mengenal ikan itu memang dari dulu, dari kecil. Tapi saya sudah bilang ya, tangan saya ini tidak berbakat untuk beternak. Jadi artinya hanya sekedar bisa. Tapi kalau saya dibandingkan dengan kalian yang memang berbakat untuk beternak, jelas saya kalah jauh. Tapi otak saya ini dari kecil itu memang sudah terlatih untuk menjual. Artinya apapun saya jual, termasuk teman saja saya jual. Termasuk teman saja saya jual. Termasuk teman saja saya jual. Jadi buat kalian yang dulu pernah kuliah bareng saya kalian pasti tahu tuh ya. Saya kan main sulap tuh. Jadi gini, satu saat saya dapat double job. Saya dapat dua job itu secara bersamaan. Otomatis saya ambil satu dong ya. Dan otomatis job yang satu itu kan saya nggak bisa ambil. Tapi saya nggak kehilangan akal. Karena itu di dua job itu dalam hari yang sama. Terus saya cari teman saya yang bisa sulap juga. Dan dulu kebetulan saya punya komunitas. Saya tanya ke dia, kalau main di tempat ini, mau nggak? Dia bilang mau. Oke, terus saya kontak si orang yang butuh pesulap itu tadi, dan saya pasarin tuh teman saya yang sebelumnya sih dia tidak pernah minta bayaran. Tapi yang dia tidak tahu, saya dibayar untuk menjual teman saya. Berikan aku hidayahmu. Jadi singkatnya gitu, kalau kalian pengen jago jualan, ya belajar jualan. Kalau saya pengen jago ternak, ya belajar ternak. Jadi nggak bisa tuh kalian beternak sukses, otomatis ikan kalian banyak, terus kemudian omset kalian tinggi. Nggak bisa. Justru orang yang tidak punya barang, dia tidak bisa beternak, tapi dia bisa jualan, itu bisa menghasilkan pendapatan. Karena kemampuan dia adalah untuk jualan. Kemampuan kalian itu mungkin hanya beternak. Mungkin sampai di situ dulu, nanti kita akan sambung lagi di tempat yang lain. Ini kita lanjut dulu perjalanan ke bandara. Nanti kalau saya dapat spot tempat yang santai atau mungkin di dalam perjalanan seperti ini, kita akan lanjut ke poin berikutnya. Kalau kalian tertarik dengan segmen seperti ini, vlog jalan-jalan tapi saya ngebahas tentang Guppy Biz, tolong komentar di bawah. Kalau banyak yang tertarik, nanti saya akan lanjutkan ke episode-episode berikutnya. Kita sudah sampai di Bandara Adi Sumarmo dan saya harus ngebawa 8 paket nih sekarang. Jadi mau nggak mau saya bantu juga nih ya. Oh ya, tadi sempat ditutup tuh. Saya pikir ada apa nih, kita nggak bisa kirim. Tapi ternyata orang parkirnya sembarangan. Yuk, sekarang kita bawa paket-paket ini ke Balai Karantina. Ini ada apa ya sebenarnya? Oh, ada Satpol PP. Mungkin kita akan lanjut di sana ya. Nanti kita sembari menunggu, kita akan sambung materi yang tadi sempat terhenti. Nah, sembari kita menunggu paket-paket saya dicek oleh Balai Karantina, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang tadi. Jadi kan tadi tuh saya sudah menyarankan kalian kalau mau jago jualan, ya harus belajar jualan. Nah, ini sekarang saya ajarin nih. Ilmu ekonomi yang umum adalah ketika kita pengen sukses menjual sesuatu, kita harus tahu selling point dari barang yang kita jual. Cuma kan pasti pertanyaan terbesarnya, bagaimana cara mengetahui selling point-nya? Ya, ini saya akan mulai masuk ke pembahasannya. Semakin kalian menyukai segala sesuatu, otomatis kan kalian semakin sayang tuh terhadap segala sesuatu tersebut ya. Dalam kasus ini berarti Guppy. Jadi saya selalu jorokin kalian, masuklah ke dunia Guppy Biz itu atas dasar uangnya. Tapi ketika kalian di dalam, jangan mundur ketika nanti uangnya itu sulit. Itulah yang menandakan apakah kalian benar-benar
cinta terhadap uangnya aja, atau kalian juga cinta terhadap barang yang kalian mainkan. Semakin kalian sayang, kalian juga akan semakin memahami. Nah, semakin kita memahami, otomatis kita tahu selling point dari barang yang kita jual. Untuk kalian para pemula, saran saya adalah pegang dulu 1, 2, atau 3 jenis, tapi kalian kuasai benar. Nah, cara menguasai itu bagaimana? Kalian pahami. Contoh nih, mulai dari breedingnya, ketika kualitas turun, bagaimana cara upgrade-nya. Kalian selalu tanya ke forum-forum diskusi, entah itu Facebook atau mungkin komen di YouTube saya juga boleh. Kalian tanya tentang jenis tersebut. Jadi artinya kalian explore tentang satu jenis dulu. Semakin kalian mengeksplor, saya ambilkan contoh nih, jenis yang paling simpel adalah kelas solid atau yang satu warna. Black Moscow itu tidak selesai ketika kalian explore begitu aja. Artinya ketika kalian tahu warnanya hitam, selesai. Tidak. Black Moscow itu ada yang warna kebiruan, tapi ada yang full hitam. Terus kemudian ada yang namanya full black. Full black adalah istilah untuk Black Moscow yang kualitasnya bagus. Perutnya berwarna hitam juga. Nah, artinya satu jenis Black Moscow aja, ketika kalian explore, kalian tahu tuh yang mana yang bagus banget, mana yang bagus aja, mana yang kurang bagus. Ketika kalian tahu yang bagus banget dan itu mencetaknya sulit, itulah selling point-nya. Jadi kalian dalam marketing kalian, dalam iklan kalian harus ngomong, Black Moscow saya, perutnya itu berwarna hitam. Atau mungkin kalian bisa bilang, ini show quality. Dari mana? Mungkin dari bentuk ekor yang deltanya mengikuti standar kontes. Terus kemudian warna hitamnya ketika di center cahaya tidak keluar warna bias biru. Nah, itu satu jenis yang paling sederhana, kelas solid. Saya bisa ngebahas sampai ke sana karena saya tahu seluk-beluknya, saya tahu kesulitannya, sehingga ketika menjual kemarin full black saya yang kualitas super, tapi bukan kualitas kontes ya, ini kualitas super itu dilihat dari bodinya tebal, warna hitamnya solid, tidak ada warna kebiruan, dan warna perutnya itu hitam. Usianya masih muda, bodinya besar. Laku seharga 250.000 dan ini baru akan saya kirim sekarang. Sampai di situ dulu, kita akan lanjut nanti mungkin perjalanan kita ke JNT atau saat perjalanan kita pulang nanti ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan ocehan saya dan semoga kalian sukses dan tidak mundur begitu saja ketika dunia bisnis semakin sulit. Sekarang kita perjalanan menuju ke JNT. Nah, di JNT ini kita sudah berapa minggu ya tidak ketemu yang namanya Mas Suroto. Padahal, aduh. Padahal saya mau tanya kesan-kesannya kalau diajak syuting dadakan itu bagaimana? Apakah dia mau lanjut lagi atau mungkin kapok? Nah, ini kalau sampai hari ini kita nggak ketemu lagi, berarti ada sesuatu yang aneh ini kayaknya, dan janggal ya. Orang yang habis saya ajak syuting, habis itu tidak muncul kembali. Ya, itu kenapa itu ya? Nanti kita coba apakah kita akan ketemu Mas Suroto atau tidak. Ternyata paketnya sudah dibawa semua. Kita lihat ya, apakah ada Mas Suroto atau tidak. Lah, ini jauh amat kursinya. Begini nih, dilakban lagi. Mas Surotonya kemana ini? Wah, itu dia ada di sana. Kok berapa hari nggak ketemu, Mas? Berapa minggu ya? Sebulan kayaknya. Hah? Ya, pas pertama itu sakit kayaknya. Gimana Mas perasaannya waktu habis syuting? Pengen syuting lagi atau kapok? Ini adalah akhir dari perjalanan kita. Tadi kita sudah mengirim paket ke bandara, kemudian kita ke JNT. Khusus hari ini, saya memutuskan untuk langsung pulang. Karena saya bawa 2 tuyul ini ya, satu ini dan satunya sedang tidur. Kesimpulannya sih gini, dari materi yang sudah kalian dengar, menurut saya itu semua tidak akan berguna ketika kalian tidak punya ketahanan mental. Masa krisis yang paling diperlukan itu bukan untuk menyerang, tapi bagaimana kuatnya kita untuk bertahan. Semoga kalian menangkap. Maju terus, Indonesia!